kepada Pradana. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan tiap-tiap ketua ambalan kepada Pradana. Lapor, Ambalan Putra siap melaksanakan upacara. Ambalan Putri, siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Perdana. Dilanjutkan laporan Pradana kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Penghormatan bendera merah putih. Lapor, upacara pengibaran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka ke-59 di SMA Santo Yakobus pada Jumat 14 Agustus 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Trisatya dan teks Dasadharma oleh petugas. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat.
menepati dasa dharma. Mohon maaf, Kak Tami, di-unmute dahulu. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Salam Pramuka. Salam. Yang terhormat para kakak pembina Pramuka, yang saya kasihi juga adik-adik Pramuka kelas 10. Selamat pagi semuanya. Selamat hari ulang tahun Pak. Pramuka. Lagi. Hari ini kita berbahagia, bersyukur karena hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-59 Hari Pramuka. Nah, apa yang istimewa di Hari Pramuka ini? Kalau kita melihat peringatan perayaan ulang tahun Pramuka Nasional diadakan 2 hari yang lalu, tanggal 12 Agustus. Lalu dilakukan secara virtual, sama seperti yang kita lakukan sekarang. 2 hari lalu Bapak Presiden Jokowi juga menyampaikan amanat kepada seluruh pramuka di Indonesia. Dan hari ini kita sebagai bagian dari Indonesia juga merayakan perayaan ini di gugus depan SMA Santo Yakobus. Adik-adik dan kakak pembina yang terkasih, tahun ini kita merayakan Hari Raya Pramuka di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa sudah sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu kita menghadapi situasi seperti ini. Pramuka terlahir dan hidup dalam situasi yang menantang. Bahwasanya dalam situasi normal pun seringkali kita juga diajak dan ditantang dalam kegiatan kepramukaan untuk bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman, dan kita dan pramuka mengajarkan kita untuk menjadi nyaman dalam situasi ketidaknyamanan itu. Nah, kenapa? Ada satu hal yang saya refleksikan, bahwasannya seorang pramuka adalah seseorang yang memiliki growth mindset, memiliki mindset berpikir yang positif. Saya ingat betul, waktu saya ikut pramuka di SD. Waktu itu SD saya di sebuah SD negeri di Jakarta Selatan. Lalu satu hari saya ingat saya diajak untuk melakukan lintas alam. Cuman waktu itu karena di daerah Jakarta lintas alamnya ya nyeberangi kali. Nah, kalinya tuh kotor, airnya hitam gitu. Bahkan ketika kami melihat itu banyak sampah-sampah kali di Jakarta, kan ada kasur, ada bangkai kucing begitu ya. Kemudian airnya hitam. Tapi kami diminta untuk nyeberangi dengan apa? Dengan menggunakan tali. Nah, pengalaman ini membekas buat saya. Kenapa
Karena sekilas ketika saya dan teman-teman melihat kali yang hitam, kali yang seperti itu, reaksi spontan adalah ih jijik, males gitu ya. Tapi waktu itu kakak pembina pramuka saya mengajak saya untuk berani mengatasi rasa jijik dan rasa takut itu. Karena toh nanti setelah saya melewati kali itu, toh saya dan teman-teman akan membersihkan diri saya begitu. Nah, hal inilah yang kembali membangkitkan memori saya ketika saya masuk ke dalam situasi pandemik ini. Kalau saya analogikan, situasi pandemik ini seperti halnya kali kotor tadi. Menyebalkan gitu, menyebalkan. Virus COVID ini menyebalkan sekali. Kenapa menyebalkan? Ya, karena nggak kelihatan, lalu tiba-tiba menyerang gitu. Tapi kita bisa punya pilihan lain untuk apa? Untuk menghadapinya, untuk tidak menyerah. Maka seperti pengalaman tadi ketika menyeberangi kali yang kotor tadi, kalau misalkan waktu itu saya bayangkan kalau saya hanya memikirkan warna air yang hitam, memikirkan baunya, memikirkan ini jorok harus melewati kali itu, saya mungkin nggak akan pernah bisa menyeberangi kali karena saya akan hanya berdiri diam di pinggir kali itu. Tapi ketika saya menyemburkan diri, menyeberangi kali pelan-pelan dengan menggunakan tali dan bersama-sama dengan anggota pramuka yang lain saling bergandengan tangan untuk bisa mencapai ke sisi seberang kali. Lalu ketika kami berhasil, ada rasa bahagia, rasa gembira. Semua perasaan jijik tadi, semua perasaan kesal di awal tadi hilang semua. Dan ternyata itu membekas buat kami, yaitu bagaimana kami diajak untuk berani mengatasi setiap rasa takut, rasa jijik. Dan itu juga yang sekarang kita sedang hadapi. Kalau kita lihat berita pandemi COVID ini di Jakarta, di Indonesia terutama selama masa PSBB semakin naik jumlahnya. Mungkin di sisi manusia kita ada rasa takut yang muncul. Tapi kalau kita hanya berkutat pada rasa takut itu, tapi kita tidak berbuat apa-apa atau hanya mengeluh saja terhadap situasi, kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa, yang biasa kita nonton mungkin di akhir pekan kita nggak bisa nonton, lalu kita nggak bisa jalan ke mall atau kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul lagi seperti biasanya. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan pramuka, kegiatan kepramukaan yang sudah adik-adik jalani, mempersiapkan hal itu. Bahwa kita sudah diajak lebih awal oleh pramuka untuk bagaimana memiliki growth mindset, memikirkan hal-hal yang bisa kita lakukan, melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang positif, sehingga setiap pengalaman yang dilihat oleh sekilas ini tidak enak, tapi ternyata kita bisa melihat itu secara lebih positif dan bisa memberikan manfaat untuk kita. Maka kalau misalnya kita lihat dengan pandemik ini, kita menjadi belajar di rumah, kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kita bisa lebih punya banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Mungkin kalau sebelum COVID, seringkali karena mungkin rumah kita besar atau mungkin karena antar anggota keluarga itu sibuk, kita seringkali komunikasi hanya lewat WA setiap hari. Tapi setelah pandemik ini, di masa pandemik ini, kita bisa ngobrol satu sama lain, bertemu di depan televisi, berkumpul bersama di depan di meja makan, lalu ngobrol dengan papa mama, ngobrol dengan adik, dengan kakak, sharing satu sama lain, dan ini yang menjadi salah satu hal yang menguatkan. Oleh karenanya, adik-adik sebagai pramuka, kita ditantang untuk saat ini menjadi pahlawan. Pahlawan bagi siapa? Bagi orang-orang di sekitar kita. Pandemik belum berakhir, kalau kita lihat di berita, Pak Presiden sekarang sedang bersama tim sedang mencoba melakukan uji coba vaksin dan semoga itu semua lancar
karena diperkirakan nanti pertengahan tahun 2021 vaksin itu sudah bisa diproduksi massal. Nah, sambil menunggu proses itu, mari kita membantu, kita mendukung pemerintah kita yang sudah berjuang keras dengan cara apa? Dengan tetap menjaga diri, dengan tetap menjaga orang lain. Kemana-mana pakai masker, masker yang kita pakai itu melindungi diri kita, juga melindungi sesama kita. Lalu juga jaga imunitas, jangan tidur terlalu malam. Dengan belajar dari rumah, tidak menandakan bahwa kalian punya waktu lebih banyak untuk main game di rumah. Main game boleh, tapi tidak sampai larut malam. Karena apa? Karena imunitas tubuh itu akan terpengaruh kalau kita kurang tidur. Dan yang terakhir, tetaplah bahagia dan berpikir positif, gembira. Jangan mengeluh, karena kenapa? Karena dulu Pak Menteri kita, Pak Terawan pernah menyampaikan di awal pandemik ini bahwa kalau kita stres, kalau kita terlalu cemas, maka imunitas kita akan menurun. Oleh karenanya mari kita tetap jaga pikiran kita secara positif. Dan pada kesempatan ini kita juga berduka karena 2 hari yang lalu kakak pembina terbaik kita, Kak Febri, berpulang ke rumah Bapak. Kak Febri berpulang setelah berjuang melawan rasa sakitnya. Perlu adik-adik ketahui, Kak Febri ini sudah beberapa tahun ini setiap minggu cuci darah. Perjuangan yang nggak mudah. Saya mengenal, sebelum mengenal Kak Febri, saya mengenal orang-orang kenalan saya yang juga harus cuci darah setiap minggunya. Ini bukan hal yang mudah, harus setiap minggu ke rumah sakit untuk cuci darah. Tapi satu hal yang saya kagumi dari Kak Febri adalah selama 1 tahun saya mengenal beliau tidak pernah mengeluh. Saya akan merindukan, biasanya kalau Senin dan Kamis itu jadwal Kak Febri cuci darah ke rumah sakit. Biasanya di Senin dan Kamis itu kalau misal waktu kita masih masuk normal, itu biasanya selalu kurang lebih jam 9, jam 10 di pintu saya Kak Febri selalu muncul di kaca pintu saya. Sambil tersenyum, Pak Eko, izin ke Karolus, cuci darah. Senyum, tidak ada beban yang ada di wajah Kak Febri, selalu bersemangat. Dan ini juga yang perlu dicontoh, dan saya yakin semangat Kak Febri seperti itu adalah karena Kak Febri menghayati betul sebagai seorang pramuka yang sejati. Dan oleh karenanya, kita-kita yang sekarang masih berjuang di dunia ini, manakala kita mengalami lemah semangat, manakala kita mengalami keputusasaan, yuk kita ingat pengalaman Kak Febri. Kak Febri sudah memberikan teladan yang luar biasa untuk tidak mengeluh meskipun beliau punya banyak alasan untuk menyerah karena sudah cuci darah 2 kali, tapi beliau nggak pernah menyerah, selalu bersemangat. Oleh karena kita ditantang juga untuk tetap terus bersemangat, untuk tetap terus berjuang. Ada kesulitan sedikit, janganlah mengeluh, tapi hadapi itu dengan gembira karena Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan yang kita miliki. Oleh karenanya, adik-adik dan kakak pembina yang terkasih, mari kita maknai hari ulang tahun Pramuka tahun ini dengan semangat untuk tetap berkarya dari rumah, untuk tetap belajar dari rumah, dan tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap terus berdoa setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Salam Pramuka. Salam. Siap. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara diiringi lagu himne Pramuka. Marilah kakak-kakak pembina dan adik-adik Pramuka yang terkasih, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan, para pendahulu kita, dan juga Kak Febri yang 2 hari lalu sudah mengakhiri pertandingannya di dunia ini, mengakhiri perjuangannya sebagai pramuka di dunia ini, dan sekarang Kak Febri dan juga para pahlawan dan pendahulu yang lain sudah menjadi pramuka yang sejati
di rumah Bapa di surga. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mereka semua. Pengintingan cipta selesai. Pembacaan doa. Maaf, Kak Emil, di unmute. Mari kita bawa kegiatan ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Bapa, datang kami padamu mengucap syukur atas hari ini yang masih boleh kami miliki. Dan pada hari ini pula, bertepatan dengan hari pramuka yang boleh kami peringati dengan cara yang berbeda. Terima kasih karena Engkau mengulurkan tangan untuk kelancaran kegiatan ini. Bapa, namun ada hal yang berat bagi kami, karena Kak Febri tak lagi ada di sini. Nyatanya, cinta dan kasih-Mu melebihi dari kami semua untuk Kak Febri. Semoga bahagia abadi yang Kak Febri miliki kini. Selamat Hari Pramuka, dan selamat jalan untukmu Kak Febri. Di sini kami akan melanjutkan perjuangan dan cintamu dalam kehidupan kepramukaan. Bapa, mohon pula bagi bangsa dan negara kami juga dunia yang tengah dilanda pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda. Bapa, akhirilah pandemi ini dengan cara-Mu ya Tuhan. Kami rindu segala aktivitas normal yang tanpa dihantui rasa cemas akan virus ini. Bapa, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan hingga detik ini, terutama kesehatan, keselamatan yang masih boleh kami miliki, dan untuk selanjutnya. Demikianlah doa kami ya Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk mengabulkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Laporan Pradana kepada pembina upacara dilanjutkan dengan penghormatan umum kepada pembina upacara. Lapor. Upacara dalam memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka ke-59 telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Pembina upacara dan petugas upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, masing-masing ketua ambalan membubarkan barisan ambalannya. Kepada Pradana. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Seluruhnya bubar jalan. Baik, terima kasih Kak Eko selaku pembina upacara pada pagi hari ini dan kakak-kakak pembina lainnya serta petugas upacara Kak Cika dan Kak Evan. Adik-adik sekalian, jam pelajaran akan diinfokan oleh Kak Elvi karena di bagian pramuka ini sangat spesial adik-adik. Jadi di anggota pramuka di SMA ini ada Kak Elvi itu sebagai kurikulum dan Kak Probo itu sebagai waka kesiswaan. Jadi sangat spesial di penegak ini adik-adik. Silahkan Kak Elvi untuk memberikan kepada adik-adik